Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi versus Puan Maharani, siapakah yang akan menang? Usia nggak ada yang tahu, umumnya yang tua lebih dulu meninggal dari yang muda. Meski ada yang muda meninggal duluan, itu semua rahasia Tuhan. Presiden kelima Megawati sudah sepuh, usianya 73 tahun. Kita doakan beliau sehat dan diberi usia yang panjang. Biasanya besar terutama bagi kader PDIP. Siapa pengganti beliau di PDIP kelak? Ini menarik. Tokoh paling potensial ada dua, pertama Puan Maharani, anak biologis dan juga Terah Soekarno, kedua Jokowi, kader yang saat ini memegang kekuasaan politik. Hitung-hitungan ini, jika kita mengesampingkan posisi Prananda, putra Megawati yang lain. Apakah Puan Maharani ataupun Jokowi yang akan menggantikan Megawati? Ini sangat bergantung pada situasi objektif. Jika pergantian itu disaksikan Megawati, maka Puan akan lebih besar peluangnya. Sebab Mega bisa mengontrol semua jalannya suksesi ini. Ucapan Mega adalah sabda Pandito Ratu buat kader PDIP. Tidak ada yang berani ngelawan. Mega layak mempertimbangkan untuk melakukan suksesnya lebih cepat. Ini jadi strategi yang paling efektif untuk memuluskan regenerasi kepemimpinan sesuai dengan ekspektasi. Sebut saja suksesi calon tunggal. Tapi jika suksesi itu ternyata terjadi tanpa kesaksian Megawati, Jokowi punya peluang. Meski bukan anak biologis, juga bukan kader yang dirindukan, kekuasaan yang saat ini ada di tangan Jokowi punya peranan besar. Ingat ketika Yusuf Kala, wapres saat itu menggusur Akbar Tanjung dari Ketua Umum Golkar. Ingat ketika Jokowi menginginkan Setia Novanto mengambil Golkar, meskipun Ade Komarudin menguat. Soal pengaruh, Jokowi sudah jadi legenda di mata kader PDIP. Fakta ini nggak bisa kita pungkiri. Meskipun kalangan elit PDIP lebih bersikap rasional, maksudnya punya hitung-hitungan pragmatis, bergantung mana yang menguntungkan bagi mereka. Dalam konteks ini, pasti lebih menguntungkan jika mereka mendukung Jokowi, sebab Jokowi adalah penguasa. Akses logistik dan juga tawaran posisi berlimpah. Jika Jokowi ditakdirkan jadi ketua umum PDIP, maka Gibran dan Bobi, anak serta menantu Jokowi, punya masa depan karir politik yang lebih menjanjikan. Di sini ada peluang untuk membangun dinasti politik baru. Sebaliknya jika Jokowi turun dalam kurun waktu sebelum 2024, otomatis ya Jokowi tamat. Tidak perlu ada analisis lagi. Tapi jika Jokowi sampai 2024 dan suksesi terjadi minus Mega, ini akan menarik. Jokowi tetap punya kekuatan untuk melawan Puan Maharani. Setidaknya, kolega dan kekuatan logistik Jokowi lebih siap. Adu kuat Terah Soekarno dengan Jokowi pun akan seru. Kelompok ideologis akan dukung Puan Maharani, sementara Jokowi akan didukung oleh kelompok pragmatis. Mana yang lebih besar? Apakah kelompok ideologis atau kelompok pragmatis? Ini akan menentukan siapa pemenangnya. Semua akan bergantung pada situasi objektif saat terjadi peralihan kepemimpinan di PDIP. Ini yang akan menentukan siapa pemenang antara Jokowi versus Puan Maharani. Memang kita tahu bahwa manuver Jokowi yang paling bagus untuk gantikan Mega di PDIP. Risma, Puan, Prananda dan Hasto pun lewat. Setelah masa baktinya berakhir pada tahun 2024 mendatang, Jokowi dinilai paling layak jadi ketua umum PDIP, menggantikan Megawati Soekarno Putri. Sedangkan Putri Megawati yang kini menjabat sebagai ketua DPR, Puan Maharani, diprediksi lebih didorong maju di Pilpres 2024 mendatang. Pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, menilai ada dua skenario yang penting terkait pernyataan Megawati yang tidak masalah posisinya sebagai ketum PDIP digantikan orang lain. Pertama, soal siapa yang paling layak menggantikan Megawati sebagai ketum PDIP, kata Igor Minggu 4 April. Yang kedua, kata Igor, siapa kader PDIP yang layak di-endorse sebagai capres atau cawapres nanti di 2024. Manuver yang paling bagus adalah Jokowi yang didaulat sebagai ketum PDIP. Selanjutnya pasca lengser sebagai presiden di 2024, karisma Jokowi paling bisa mempertahankan posisi penting PDIP dalam politik. Selain Jokowi, Igor menilai Mensos Risma hari ini juga berpeluang jadi ketum PDIP selanjutnya pasca Megawati turun tahta. Dia melanjutkan kader PDIP lainnya yang punya peluang menjadi ketum, yaitu putra Megawati, Prananda Prabowo, serta Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sementara untuk Puan Maharani juga punya peluang yang sama, namun Puan diprediksi lebih didorong maju sebagai salah satu pasangan calon dalam pemilu 2024. Juga Ganjar Pranowo dan sekali lagi Risma.
Bagi Megawati, selain Puan dan Prananda, hanya Hasto dan juga Risma yang terlihat paling dipercaya oleh Megawati. Direktur Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) juga menilai keberlanjutan success story PDIP bisa dilihat nanti pada saat lengsernya Jokowi tahun 2024. Igor mengatakan, PDIP dipastikan akan berusaha melanjutkan tren untuk berkuasa pada dekade yang akan datang. Tapi mundurnya Megawati tentu bisa membuat kemunduran atau bahkan turbulensi di dalam tubuh PDIP. Ini adalah hukum besi dari mundurnya orang kuat dalam politik, seperti halnya SBY di Demokrat. Ini adalah hukum besi dari mundurnya orang kuat dalam politik, seperti halnya SBY di Partai Demokrat. Seperti diketahui, belum lama ini Megawati mengaku tidak masalah posisinya sebagai Ketua Umum PDIP digantikan oleh orang lain, asalkan PDIP harus tetap ada sebagai salah satu partai andalan di Republik ini. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidatonya di acara peluncuran buku Merawat Pertiwi yang diselenggarakan secara virtual pada hari Rabu, Maret yang lalu. Pendukung Jokowi untuk 2024 pun be like Puan Maharani no Ganjar Pranowo yes. Perpindahan dukungan pemilih juga tak berbanding lurus dengan dukungan pemilih saat pemilu dilaksanakan. Hal itu dikatakan oleh Direktur Riset Indonesia Presidential Studies Arman Salam menanggapi survei SMRC. Hasil survei menyebut data bahwa 18,4% pendukung setiap Presiden Jokowi memilih memindahkan dukungan kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, berdasarkan awareness figur yang masuk dalam top of mind Capres 2024 tanpa menyertakan Jokowi. Menurut Arman, jika yang dipertanyakan adalah dominasi pendukung Jokowi lebih memilih Ganjar dari figur lain, secara teori politik wajar karena Ganjar saat ini cukup cemerlang dalam bursa Pilpres. Bahkan Arman menyebut, survei nasional IPS terbaru pun Ganjar masuk dalam radar 3 besar calon terkuat. Secara kedekatan, partai Jokowi dan Ganjar sama-sama kader PDIP dalam rangka mendukung calon presiden bukan hal yang istimewa. Kemudian jika pertanyaannya disodorkan ke responden mengapa bukan Puan Maharani yang mendulang muntahan dukungan pemilih setia Jokowi, sedangkan Puan adalah anak ketum PDIP dan Terah Soekarno. Di luar soal migrasi dukungan pemilih Jokowi ke sejumlah figur, termasuk pada kader PDIP, menurut Arman yang perlu diperhatikan adalah kemenangan dalam pertarungan pemilu, baik tingkat nasional, provinsi, sampai dengan pemilihan tingkat desa, faktor figur adalah penentu kemenangan.